Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang online maupun yang offline, hafizahumullah ajma'in. Ya, jamaah yang online juga silakan kalau mau menyampaikan pertanyaan nanti di akhir sesi. Materi yang akan kita diskusikan pada kesempatan sore hari ini, berapa Ramadan ini Pak? 7 ya, 7 Ramadan 1447 Hijriah. Kalau hitung-hitungan Hijriahnya, bisa jadi usia kita lebih tua setahun daripada kalender yang biasa ya. Baik. Kita akan mempelajari tentang Ramadan dan tarbiyah untuk Qiyamul Lail. Ya, disebutkan bahwa Qiyamul Lail syaraful mu'min. Qiyamul Lail merupakan simbol kemuliaan seorang mukmin. Ya, Qiyamul Lail itu merupakan simbol kemuliaan bagi seorang mukmin, khususnya di bulan Ramadan. Nabi katakan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan Ramadan, qiyamul lail pada bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis yang berikutnya juga Nabi katakan, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihina qablakum. Hendaknya kalian menjaga qiyamul lail, karena itu merupakan karakteristik orang-orang salih sebelum kalian. Ya, jadi qiyamul lail merupakan ciri khas orang-orang yang salih sebelum kita. Wa qurbatun ilallahi ta'ala, dan itu merupakan sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan kita merasa, jamaah sekalian, sholat malam yang dikerjakan oleh seseorang itu lebih dekat kepada kekhusyukan. Dia lebih mudah untuk menghantarkan hati, lebih mudah untuk mentadabburi ayat-ayat yang dia baca. Wa manhatun 'anil ismi wa takfirun lis-sayyi'at. Dan juga qiyamul lail itu dapat menghapuskan dosa-dosa, menghalangi seseorang dari dosa-dosa, menghapuskan kesalahan-kesalahannya, dan menolak penyakit-penyakit yang ada di badannya. Ini diantara sisi positif daripada qiyamul lail. Qiyamul lail ini menghidupkan malam. Qiyam artinya mendirikan atau menunaikan, menghidupkan. Al-lail malam. Bisa dengan sholat malam, disebutlah dengan sholatul lail, bisa dengan tilawatul Quran, ya, bisa dengan zikir, istighfar, bisa dengan ibadah-ibadah yang lainnya yang dia kerjakan di malam hari. Itu disebut qiyamul lail. Khususnya di bulan Ramadan, tarawih itu bagian dari qiyamul lail. Hanya dikatakan barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka kutiba lahu qiyamu lailatin. Maka dituliskanlah ia termasuk orang-orang yang menghidupkan malam sepenuhnya. Masya Allah. Di antara dalil yang berbicara tentang qiyamul lail, surah Az-Zumar ayat 9. Allah katakan, amman huwa qanitun ana al-laili sajidaw wa qa'ima
yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab. Apakah orang-orang yang tunduk kepada Allah dengan ia mendirikan salat malamnya, sujudnya, dan juga berdiri, dan dia waspada terhadap terhadap bekalnya di akhirat, dan dia mengharapkan rahmat dari Rabb-Nya. Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Yang dalam istilah balaghah ini soalun i'tirad, pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? La yastawiyani abadan. Hasya wa kalla. Sekali-kali tidak, itu tidak akan pernah sama selama-lamanya. Ya, orang yang berwudu dengan mempelajari bahwa sifat wudu Nabi seperti ini tidak sama dengan orang yang ikut-ikutan. Ya, orang yang melaksanakan sholat karena sudah mempelajari fikih sifat sholat Nabi, dia tahu ini hadisnya, dia pernah dengar walaupun dia tidak hafal, itu tidak sama dengan orang yang hanya taklid buta. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Dan juga di antara motivasi kita untuk qiyamul lail, fi qiyamil lail yahsulul 'abdu ala kulli khairin mimma yata'allaqu bidunyahu wa ukhrahu. Dalam qiyamul lail seorang hamba akan memperoleh banyak kebaikan, baik dari sisi dunianya maupun dari sisi akhiratnya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna minal laili sa'ah la yuwafiquha 'abdun muslim yas'alullaha khairan illa a'tahu iyyah wa dzalika kulla lailatin. Sesungguhnya di dalam malam yang panjang ini ada satu waktu di mana doa seorang hamba itu mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu setiap malam. Tidaklah seseorang meminta, tidaklah seseorang berdoa kecuali Allah akan kabulkan permintaannya. Tapi lagi-lagi kita katakan doa yang mustajab ya bisa jadi terhalang dikarenakan misalnya sumber makanan yang haram, mata pencaharian yang bercampur dengan yang syubhat, ya, atau sebab-sebab yang lainnya. Tetapi secara umum orang yang rajin qiyamul lail dia akan mendapatkan keberkahan. Dan itu akan terasa jamaah sekalian. Seorang yang qiyamul lail dia akan menjalani pagi itu dengan Masya Allah dengan keceriaan. Berbeda dengan orang yang tidak qiyamul lail, apalagi kalau dia tidak sholat subuh atau mungkin terlambat sholat subuh, tidak sama semangatnya dengan orang yang menjaga ibadahnya. Bukankah Nabi katakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku ini di waktu pagi harinya. Di antara cara bagaimana seorang bisa mendapatkan keberkahan itu dia dengan menjaga amal ibadahnya di malam hari. Dan yang paling penting tentu yang wajib. Kenapa? Karena amal soleh yang kita lakukan ini sebagai benteng keimanan kita. Ya, kalau kita pikir-pikir, Pak. Itulah bekal kita. Apalagi? Bukankah eh, peperangan dan bisikan kebaikan dan keburukan itu 1 kali 24 jam ada dalam sanubari kita. Makanya Nabi sebutkan dalam hadis riwayat Muslim, badiru bil a'malis salihah. Bersegeralah kalian perbanyak melakukan amal salih. Fasatakunu fitanun kaqita'il lailil muslim. Akan terjadi fitnah, ujian yang menerpa kalian bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Samar, halus, tetapi ujian itu terus ada.
menimpa keimanan kita. Ada orang yang pagi harinya Muslim, sore harinya jatuh kepada kekufuran. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Yabi'u ahaduhum dinahu bi'aradim minad dunya qalil. Ada orang yang sore harinya Muslim, keesokan paginya jatuh kepada kekufuran. Dia memperjualbelikan akidahnya dengan seonggok dunia yang sangat sedikit. Jadi di antara benteng kita itu adalah ibadah kita. Bukankah sholat disebutkan tanha anil fahsya'i wal munkar? Dapat mencegah seorang dari perbuatan keji dan mungkar. Namun terkadang kita sholat, tapi kemungkaran tetap berjalan. Tetap jatuh dalam kesalahan. Maka ada yang perlu diperbaiki dari ibadah sholat kita. Ya, jadi itu jamaah sekalian. Di antara bentuk keberkahannya, kenapa dikatakan Qiyamul Lail ini mendatangkan keberkahan duniawi maupun ukhrawi? Aqrabu ma yakunur rabbu minal abdi fi jawfil lailil akhir. Jarak terdekat antara Allah dengan hambanya adalah di sepertiga malam terakhir. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka sa'ati fakun. Seandainya engkau sanggup menjadi hamba-hamba yang berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah di sepertiga malam terakhir itu, maka lakukanlah. Fakun. Ya. Jadi tipikal para sahabat itu dikatakan mereka adalah ruhbanun fil lail. Mereka adalah ahli ibadah di malam hari dan orang-orang yang berjuang memperjuangkan agama Islam di siang hari. Nah, berikutnya di antara hikmah dan hal yang dapat memotivasi kita untuk qiyamul lail. Qiyamul lail min a'zami asbabi mahabbatir rabbi li'abdihi wa ikramihi lah. Qiyamul lail merupakan sebab mendapatkan mahabbatullah. Ya, Qiyamul lail merupakan sebab untuk mendapatkan mahabbatullah, rasa cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dan kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya. Disebutkan salasatun yuhibbuhumullah wa yadhaku ilaihim wa yastabshiru bihim. Ada 3 golongan yang mana mereka itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Allah tertawa kepada mereka dan memberikan kabar gembira kepada mereka. Di antaranya alladzi idzan kasyafat fi'atun qatala wara'aha binafsihi lillah fa imma an yuqtal wa imma an yansurahu Allahu wa yakfiyah. Seorang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala melawan musuh-musuh Allah. Dia tidak peduli apakah dia kalah, maka dia mengharapkan syahid, atau dia menang, maka dia dapatkan pahala yang banyak. Yang kedua, walladzi lahum ra'atun hasanah wa firasyun layyin hasanun fayaqumu minal lail fayaqulu yadharu syahwatahu wa yadhkuruni walau sya'a raqad. Yang kedua orang yang bagaimana? Dia punya istri yang cantik, tempat tidur yang empuk, yang bagus, tetapi dia tetap meluangkan waktunya untuk qiyamul lail. Si fulan ini, kata Allah, dia meninggalkan syahwatnya, keinginannya, hasratnya, dia lawan itu demi untuk bisa beribadah kepadaku, kata Allah. Walau sya'a raqada. Kalau dia mau, ya dia bisa aja tertidur. Karena semakin mahal kasur kita, ujiannya semakin berat. Betul tidak?
Ada yang model kasurnya ketika dia berbaring terbenam dia satu jengkal, setengah jengkal, masya Allah. Kalau kasur kita mendal ya. Baik. Jadi semakin banyak fasilitas yang kita dapati, semakin besar hisabnya, semakin besar ujiannya. Di zaman Imam Syafi'i, ya, apa namanya? Roti aja itu dianggap mereka sudah sebagai fitnah. Dapat melarikan dari belajar kalau kebanyakan konsumsinya gitu kan. Sehingga ada yang sampai disuapin sama istrinya karena dia keasikan belajar. Gimana lagi kalau mereka lihat Al-Baik misalnya kan? Nah, apalagi Jiko ya, merek-merek yang lainnya yang lebih lembut misalnya kan. Baik. Nah, baik. Jadi itu jamaah sekalian. Maka yang ketiga dikatakan walladzi idza kana fi safarin wa kana ma'ahu rakbun fasahiru thumma haja'u faqama minas sahari fi dharra'a was-sarra. Orang yang dalam keadaan safar dan dia bersama rombongan, ketika orang-orang lelah istirahat, dia menyempatkan diri untuk qiyamul lail. Dia menyempatkan diri untuk salat malam, ya. Dia bergadang di malam hari untuk beribadah, maka ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, qiyamul laili yu'lil manazil wa yarfa'ud darajat wa yanfi 'anil 'abdi al-ghaflah. Qiyamul lail itu dapat meninggikan derajat seseorang, mengangkat kedudukannya dan menepis al-ghaflah, kelalaian. Jadi dengan qiyamul lail seseorang akan diangkat derajatnya. Dia terkenal di langit. Walaupun dia tidak terkenal di dunia. Rubba abdin ash'asa aghbara yamuddu yadai lau aqsama 'ala Allahi la abar. Betapa banyak orang yang tidak dikenal, tampilannya lusuh, orang yang ketika dia antri dia akan ditolak, tapi ketika dia berdoa kepada Allah pasti Allah kabulkan doa-doanya. Lihat bagaimana Uwais Al-Qarni, dia tidak dikenal. Dia orang biasa, sangat biasa. Bahkan ketika berangkat dari Yaman menuju Makkah, dia hanya nimbrung ke kafilah dagang. Dia berangkat karena membantu mereka nyuci piring kafilah dagang itu. Tapi Umar tahu, dapat kabar dari Nabi bahwa akan ada salah seorang yang doanya mustajab dari Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni. Dicari sama Umar, aina fikum Uwais? Di mana di antara kalian yang namanya Uwais? Orang-orang tidak mengenalnya. Coba cari di belakang, mungkin dia tukang cuci piring. Masya Allah. Apa yang diinginkan sama Umar, Pak? Dia ingin supaya didoakan sama Uwais agar Umar tidak termasuk orang-orang munafikun. Sebegitu takutnya, sebegitu khawatirnya Umar. Padahal dia sudah dijamin masuk surga. Ya, jadi intinya orang yang melaksanakan qiyamul lail, dia akan terhindar dari kelalaian demi kelalaian. Karena fitrah kita, ya, kita akan merasakan futur. Apa futurku? Down. Imannya turun. Dan seperti itulah siklus keimanan seorang hamba. Yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Kalau pas lagi semangat, ya maksimalkan semangat kita itu untuk ngaji Al-Quran. Ya, pas lagi semangat-semangatnya gitu. Ada teman kita waktu itu, pas lagi semangatnya menghafal surah Yusuf dari mulai ba'da subuh sampai sebelum zuhur selesai dia hafal. Pas lagi semangat. Jadi maksimalkan. Yazidu bitta'ah. Iman kita akan bertambah ketika melakukan ketaatan. Di antaranya qiyamul lail. Wa yanqusu bil maksiyah. Iman akan turun ketika melakukan kemaksiatan. Semuanya begitu. Ketika kita melakukan kemaksiatan, iman kita akan turun. Ketika kita melakukan kemaksiatan, iman 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 akan turun. Ketika
Kalau seandainya iman kalian naik terus, la asbahtumul malaikah. Berarti dia itu adalah malaikat. Karena dia tidak bermaksiat. Makanya bukan hadis itu yang mengatakan jadikanlah hari ini lebih baik dari hari sebelumnya. Hari esok lebih baik dari hari ini. Mungkin ini sekedar motivasi. Tapi bukan hadis Nabi. Karena nggak ada orang yang sanggup naik terus. Ada nggak? Karena kita punya eh, likulli ummatin syirrah wa likulli ummatin fatrah. Ada masa semangat, ada masa futur. Tapi jangan sampai futurnya akhirnya dia meninggalkan sunnah Rasulullah, meninggalkan aqidat ahlus sunnati wal jamaah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada, kata Nabi. Siapa yang masa futurnya, masa lemah imannya, lemah semangatnya, tetap membuat dia berada di atas sunnah, maka dia telah mendapatkan hidayah. Wa man kanat fatratuhu 'alal bid'ah faqad halaka. Tapi siapa yang masa futurnya membuat dia melakukan kebid'ahan, maka celaka orang yang seperti ini. Ketika futur akhirnya kembali kepada amalan-amalan yang menyelisihi sunnah, atau bahkan amalan-amalan yang syirik. Dulu semangat, dia yang ngajak kita datang ke majelis ilmu. Sekarang wal'iyadzubillah, ya begitulah keimanan seseorang. Makanya kita perlu untuk saling nasihat menasihatkan. Maka dari itu jamaah sekalian, dari poin-poin yang telah kita sampaikan ini, korelasi antara Ramadan dengan tarbiyah untuk qiyamul lail. Justru di bulan Ramadan inilah kesempatan kita untuk qiyamul lail. Kita sudah sholat witir, kita sudah sholat tarawih di awal waktu, di awal malam maksudnya, ya. Kita witir di awal malam. Nah, setelah itu kita juga sahur. Itu kan qiyamul lail, bangun juga. Maka seseorang terkadang menyempatkan untuk sholat tahajud lagi 2 rakaat. Silakan, tidak apa-apa. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat tanpa ada batas. Silakan. Maka disitulah hubungannya kenapa di bulan Ramadan ini kita dimotivasi, dididik, ditarbiyah untuk menghidupkan malam. Atau mungkin dia belum semangat untuk ngaji Al-Quran. Sudah duduk di masjid. Di masjid aja sudah. Dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat akan mendoakan kebaikan untuk hamba tersebut. Dosa-dosanya akan diampuni tanpa ngapa-ngapain. Di masjid aja, ya, maka dia akan mendapatkan doa-doa kebaikan dari malaikat. Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah si fulan ini. Ampunilah dia ya Allah, dan kasih sayangilah dia. Rahmatilah dia. Itu doa malaikat bagi orang yang yata'allaku qalbuhu bil masajid. Terpaut hatinya dengan masjid. Dan ini juga termasuk karakteristik orang yang mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat. Termasuk yang 7 itu kan. Syabun, seorang pemuda, dan antum masih pemuda. Ya, kalau di Arab tuh istilah syabab, 40 tahun ke bawah itu masih syabab. Dan yang 50-an pun senang dibilang syabab. Ya, jadi syabab, terpaut hatinya dengan masjid. Baru yang kedua, di antara golongan yang 7 itu, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seseorang yang berzikir kepada Allah di keheningan malam. Yang beribadah kepada Allah di keheningan malam. Kata Imam Ibnu Katsir, kalau disebutkan zikrullah di dalam Al-Quran, itu makna luasnya adalah ibadah secara umum. Ya, makna khususnya adalah tilawah Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah. Nah, zikir dalam ayat ini ibadah secara umum. Itu akan mendatangkan ketenangan hati. Jadi apapun itu, dia melakukan ibadah di keheningan malam, fafadat ainah, lalu banjirlah air matanya. Masya Allah.
Ya, jadi itu jamaah sekalian. Makanya perlu bagi kita untuk memotivasi diri kita di bulan Ramadan ini untuk banyak-banyak qiyamul lail, ya, dengan berbagai macam ibadah. Fa idza faraghta fansab. Apabila kalian selesai melakukan satu ibadah, berpindahlah kepada ibadah yang lain supaya tidak jemu, tidak bosan. Bapak sudah tarawih nih, sudah witir, ya. Setelah itu zikir 5 menit ke istighfar 10 menit. Nah, karena kalau ngaji aja 1 jam mungkin seseorang ngantuk. Sholat 2 rakaat. Baca ayat atau surah yang sudah antum hafal. Bawa di dalam sholat sunnah. Sholat mutlak. Setelah sholat ngapain? Doa. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru ngaji lagi. Jadi di apa? Diselang-seling. Apa bahasa Indonesia? Dibarengin. Ya. Bergantian. Jangan itu aja 3 jam. Kalau antum sanggup, antum rajin, antum unggul di dalam tilawah, tafadhol, silahkan. Seperti Utsman pernah qiyamul lail 1 malam, Pak. Yang dibaca sama Utsman bin Affan radhiyallahu an 30 juz. Wallahu akbar. Dalam qiyamul lailnya beliau membaca 30 juz. Itu sudah luar biasa. Ya, Masya Allah. Makanya dalam satu athar dikatakan oleh Utsman, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Kalau hati kalian itu bersih, kalian tidak akan pernah kenyang membaca Al-Quran. Kalian tidak akan pernah bosan untuk membaca kalamullah. Demikian yang bisa kita sampaikan, jemaah sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita, ya. Eh, Kun Rabbanian wala takun Ramadanian. Jadilah engkau hamba Allah yang Rabbani, yang senantiasa beribadah menghambakan diri kepada Allah, bukan hanya sekedar Ramadhani, hanya mengenal Allah di bulan Ramadan. Ya, jadi kita berusaha menjaga amal-amal yang kita lakukan di bulan Ramadan sehingga bisa nanti berlanjut di bulan Syawal. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Yang terakhir ada nasihat dari Rasulullah, ya abadallah, la takun misla fulan, kana yaqumu minal laili fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, wahai hamba Allah, janganlah engkau seperti si fulan, kata Nabi. Dahulu dia rajin qiyamul lail, tapi sekarang dia telah meninggalkan qiyamul lail. Wal iyadu billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau ada pertanyaan, silahkan. Yang online maupun yang offline. Kalau tidak ada, biar kita undi. Silakan, Pak. Ada pertanyaan? Iya, betul. Osman bin Affan. Bukan, asar. Karena tadi dia bilang kan asar. Asar itu bisa dinisbatkan kepada Rasul. Wafil asari anin Nabi, kalau disebutkan seperti itu. Juga asar itu bisa dinisbatkan menjadi perkataan sahabat atau tabi'in. Hah? Kedudukannya sahih, cuman ini bentuknya kan dalam targhib wa tarhib. Dalam bentuk memotivasi kita. Memotivasi kita artinya semakin bersih hati seseorang, akan semakin mudahlah baginya untuk tilawah Al-Quran. Ya, semakin mudah baginya untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Nah, ada yang lain? Silakan. Iya, eh, hukum asalnya salat malam itu adalah sendiri-sendiri, ya, salat yang dilakukan dengan sendiri. Namun para ulama menyebutkan bahwa sesekali diperbolehkan bagi seseorang dalam rangka mentarbiah keluarganya untuk sholat bersama orang lain secara berjamaah. Sebagaimana Nabi yang sholat bersama Ibnu Umar, ya, Ibnu Abbas atau Ibnu Abbas.
Ketika Ibnu Abbas datang di sebelah kiri, lalu Nabi geser, sehingga dia berada di sebelah kanan sejajar dengan Nabi, dan mereka sholat malam berjamaah. Dikatakan sama Ibnu Abbas, jangan tanya bagaimana panjangnya sholat malam Nabi. Al-Baqarah masih di 1 rakaat. Dipikir sama Ibnu Abbas, sudah mau ruku nih. Rupanya dibaca setelah itu, apa? Ali Imran. Setelah itu An-Nisa. Masya Allah, 5 juz, Pak. Rakaat pertama. Masya Allah. Ya, jadi hukum asalnya sendiri-sendiri. Namun sesekali antum mau menterbiah, mendidik keluarga, sholat malam bareng istri dan anak, maka itu diperbolehkan, tidak mengapa. Ya, wallahu a'lam.